Siapapun diri Anda, apapun status Anda, misal Anda seorang anak, seorang ibu, ayah, kakek, nenek, satu hal yang bisa saya pastikan, Anda memerlukan kemampuan komunikasi yang cukup baik. Di materi online kali ini, materi yang saya suguhkan adalah public speaking. Judulnya memang public speaking, yang berarti ada kemampuan untuk berbicara di publik, di depan masyarakat, depan orang. Yang jelas, inti dari materi public speaking ini adalah kemampuan komunikasi yang baik. Materi online ini merupakan sebuah pengantar ataupun inti yang saya informasikan kepada Anda untuk menyadarkan kita semua bahwa kita semua memerlukan mempraktekkan kemampuan komunikasi yang baik untuk kehidupan yang lebih harmonis dengan keluarga, dengan masyarakat, termasuk teman kantor ataupun kuliah di sana. Sebelum membahas poin-poin yang penting dalam komunikasi, saya ingin menginformasikan bahwa ada survei saat ada 10 orang dikumpulkan di negara berkembang, satu orangnya akan ketakutan untuk berbicara di publik, ketakutan berbicara di depan orang. Gak perlu namanya surveinya dari siapa atau siapa yang melakukan ya, nanti Anda bisa googling sendiri tentang banyaknya survei tentang hal ini. Lalu, mengapa orang takut? Kan jadi pertanyaan sebenarnya, apa masalahnya? Secara garis besar, mereka takut karena ilmunya belum punya. Padahal, kemampuan komunikasi berdasarkan survei yang lain, ini memiliki peringkat paling tinggi untuk orang bekerja. Tentu saja bukan cuma orang pekerja, semua bidang, saya bilang semua status membutuhkan ini. Maka dari itu, mengingat ini penting, saya sebagai dosen biasanya menugaskan mahasiswa saya untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komunikasi. Mengapa? Harapannya saya bisa membantu mereka mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan. Penting soalnya. Hal ini mendasar. Sederhananya gini, misal saja, indeks prestasi kumulatif atau IPK bagi beberapa orang menjadi sangat penting. Misalnya untuk dapat cum laude, IPK 3,6 misalnya. Namun demikian, para pendengar online, bahwa seberapapun pintar Anda, seberapapun cerdas Anda, apabila Anda belum mampu mengkomunikasikan skill yang Anda punya, maka siapa orang yang mau bekerja sama dengan Anda? Sederhana demikian. Ketika komunikasi Anda belum lancar, terhambat, lalu bagaimana menjalin hubungan dengan pasangan Anda, dengan adik Anda, dengan orang tua Anda, dan banyak orang lainnya? Tentu ini menjadi pemicu banyaknya miskom. Adanya salah paham. Perlu dibenahi. Lantas apa poin-poin yang penting langsung akan saya bahas. Poin apa saja yang penting? Yang pertama, 3 hal utama, 3 hal yang penting saya ungkapkan. Yang pertama adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu menurut survei memiliki poin yang paling besar. Ketika Anda melihat survei lain mungkin berbeda ya. Ada yang 60, ada yang 50 poinnya. Bahasa tubuh memiliki poin yang paling penting. Maka intinya ingin saya sampaikan, teman-teman, para pendengar, ketika Anda berhadapan dengan orang, pastikan Anda cukup sopan. Oke? Sopan dengan mengatur wajah Anda, dengan mengatur bahasa tubuh Anda. Karena ini akan menjadi impresi pertama, kesan pertama bagi orang yang menemui Anda. Bahasa tubuh ini terdiri dari jelas semua anggota tubuh dari kaki sampai dengan kepala. Ini penting, hal ini penting. Lalu hal apa yang kedua menjadi penting adalah suara, voice. Salah nada, kurang pas mengucapkan, artinya bisa berbeda. Ini mengakibatkan banyak salah paham. Dari dua ini,
terutama berkaitan dengan presentasi mahasiswa, maka berkaitan apabila Anda melakukan presentasi, misalnya ada video saya suruh ya mahasiswa, perhatikan sekitar Anda. Karena ada impresi pertama, sekeliling Anda yang ambil video udah cukup rapi belum? Jangan-jangan berantakan, banyak kardus berserakan. Jelas akan mengurangi kenikmatan orang yang ingin berkomunikasi dengan Anda melalui video, misal. Bagaimana, apa pakaian yang Anda kenakan untuk melakukan presentasi dengan formal? Kemeja, jas, atau baju bola? Menjadi pertanyaan kembali. Berkaitan dengan nada, maka hati-hati, pastikan cukup jernih tempat Anda mengambil rekaman. Suara Anda cukup lantang, cukup keras. Ingat juga, dalam berbicara, saya sarankan Anda sambil tersenyum. Kenapa? Istilah orang penyiar itu smiley voice. Suara yang Anda keluarkan dengan tersenyum, dengan cemberut, dengan bete. Ini akan memiliki suara yang berbeda, getaran gelombang energi yang berbeda yang dirasakan oleh orang lain. Emosi akan mempengaruhi ketiga unsur ini. Karena unsur yang ketiga adalah pemilihan kata. Apa yang diucapkan. Kemudian mengenai apa yang diucapkan, bagaimana nada, hati-hati beberapa orang berbicara terlalu cepat. Akibatnya kurang jelas. Bagaimana caranya berbicara lebih lambat? Buka mulut Anda lebih lebar. Sehingga ada jeda antar kata dengan kata yang lainnya, sehingga suara Anda dapat lebih jelas. Lalu, ini akan berkaitan penyiapan materi. Seandainya Anda harus berbicara di depan orang, Anda akan menyiapkan bahasa tubuh, menjaga suara, apa yang akan diucapkan. Apa yang akan diucapkan berkaitan dengan apa materi yang sudah dipahami. Setelah Anda ini paham, percaya diri akan muncul dengan otomatis. Akan ada gelombang energi yang seperti Anda dapat diungkapkan berbicara dari hati. Ini gambaran 3 hal penting yang ingin saya kemukakan. Detailnya tentu saja tidak bisa beberapa menit ini saya ucapkan, saya ungkapkan. Harapan saya berjodoh dengan rekan-rekan di komunitasnya masing-masing. Bila ada, silakan komunitas mahasiswa ataupun perkumpulan Karang Taruna dan seterusnya. Izinkan saya bekerja sama dengan Anda, saya share pengetahuan mengenai komunikasi public speaking yang saya pahami. Harapannya doa terbaiknya dapat membawa manfaat yang lebih untuk Anda. Karena saat Anda memahami kekuatan dari komunikasi, hal ini jelas akan membawa kualitas kehidupan yang lebih baik dari relasi Anda, hubungan dengan banyak orang di sekeliling Anda. Nilai Anda akan bertambah. Anda yang melakukan bisnis, pelanggan Anda akan menjadi nyaman dan membuahkan kesuksesan. Jelas, kesuksesan ini akan wujudnya banyak, namun ini diawali dari fondasi komunikasi yang baik dan bisa berujung kepada sebuah loyalitas. Itu dia gambarannya, 3 poin utama yang saya informasikan. Terima kasih atas atensinya. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Boleh share, like video saya, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.